Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan peserta SKB Kemenak. Pada kali ini kita akan membahas tentang penilaian yang akan dinilai ketika ujian SKB nanti, yang meliputi praktek kerja, wawancara, dan psikotes. Dan kita akan membahas penilaian dan rincian-rincian apa-apa saja yang akan dinilai pada CPNS kali ini. Kita akan lihat. Kawan-kawan SKB Kemenak, tetap kita berusaha, dan di sini kita akan membahas penilaian yang akan dinilai, dan ini berdasarkan informasi yang kita dapati. Nah, kita akan merincinya satu persatu, mulai dari praktek kerja, psikotes, dan wawancara. Nah, yang pertama itu adalah praktik kerja. Dalam praktek kerja ini, yang akan dinilai itu adalah peserta memiliki kemampuan profesional serta memiliki keterampilan di bidangnya. Nah, untuk hal ini nilainya 175 poin. Dengan rincian, ada 4 rinciannya. Yang pertama itu adalah penguasaan bidang jabatan. Nilainya 100. Yang kedua, pengalaman kerja, nilainya 35. Dan yang ketiga, kemampuan bahasa asing dengan bobot nilai 20. Dan yang keempat adalah kemampuan teknologi. Nah, kita akan bahas. Yang pertama itu adalah penguasaan bidang jabatan. Maka dalam hal ini, kawan-kawan harus menguasai bidang jabatan. Kawan-kawan ambil formasi apa, maka itu harus dikuasain aturan-aturannya, seperti video-video yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, kemudian pengalaman kerja. Nah, dalam pengalaman kerja ini, mana tahu kawan-kawan memiliki sedikit pengalaman kerja. Nah, di dalam pengalaman kerja ini mungkin bisa menjadi rujukan juga, sehingga kawan-kawan ketika mempraktekkan kerja ini terkesan elegan. Jadi ada sebuah penilaian di pengalaman kerja. Nah, yang ketiga tadi, kemampuan bahasa asing. Nah, dalam hal ini, kemampuan bahasa asing kawan-kawan di dalam praktek kerja, ketika menyampaikan sesuatu, apakah itu dalam bentuk tanya jawab ketika praktek kerja, ataukah itu dalam menyampaikan, misalnya seperti micro teaching berbahasa asing, maka itu dapat nilai poin. Nah, nilai poinnya di sini adalah 20. Dan kemudian yang keempat adalah kemampuan teknologi. Nah, kemampuan teknologi ini penilaiannya itu 20, berarti kemampuan kawan-kawan seperti pengaplikasian daring, Zoom, dan sebenarnya ini sepertinya sudah otomatis ketika kawan-kawan bisa mengikuti ujian SKB, berarti sudah kemampuan kawan-kawan sudah dapat penilaian. Nah, kemudian penilaian selanjutnya adalah di psikotes. Nah, dalam psikotes ini yang akan dinilai itu adalah peserta memiliki kondisi mental dan perilaku kepribadian yang moderat. Nah, jadi penilaiannya adalah peserta memiliki mental dan kepribadian yang moderat dengan rincian. Yang pertama, tes potensi akademik dengan nilai bobot 75. Yang kedua, tes kepribadian khusus dengan nilai 75. Nah, jadi dalam tes kepribadian khusus ini, penilaian-penilaian terhadap sikap-sikap ataupun perilaku-perilaku moderat menjadi penilaian. Nah, jadi kawan-kawan baca lagi, lihat lagi video-video tentang moderasi beragama, dan ini sangat ditekankan pada SKB sekarang ini. Lalu yang ketiga adalah wawancara. Nah, dalam wawancara ini yang akan dinilai itu adalah peserta memiliki komitmen kebangsaan, keagamaan yang moderat, kepribadian yang baik, dan memiliki karya atau pengabdian masyarakat. Saya ulangin bahwa penilaian dalam wawancara ini adalah peserta memiliki komitmen kebangsaan, keagamaan yang moderat, kepribadian yang baik, dan memiliki karya atau pengabdian masyarakat. Dengan rincian, nah, A, memiliki komitmen
kebangsaan yang kuat dan paham keberagamaan yang moderat. Nah, apa-apa saja yang akan dinilai itu? Yang pertama, komitmen kebangsaan dan bernegara dengan bobot nilai 30. Yang kedua, hubungan antar agama 20. Dan yang ketiga, hubungan antar intra agama. Nah, jadi ketiga-tiganya ini kawan-kawan kuasain dengan pemahaman yang moderat. Nah, untuk yang pertama tadi, komitmen kebangsaan dan bernegara, jelas kawan-kawan harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap bangsa dan negara. Kemudian, hubungan antar agama. Nah, di sini sudah jelas sekali bagaimana sikap-sikap kita terhadap perbedaan-perbedaan pandangan antar sesama agama. Bagaimana cara kita mengatasi adanya terjadi perbedaan pemahaman, baik itu pemikiran, pengalaman, ataupun praktek di tengah-tengah masyarakat dalam hal menyangkut perbedaan dalam beragama. Dan ini antar sesama, artinya antar pemeluk agama. Yang ketiga adalah hubungan intra agama. Jelas bagaimana hubungan kita, sikap kita sebagai warga negara dengan pemeluk agama yang berbeda dengan agama kita sendiri. Nah, bagaimana terjadi perbedaan-perbedaan di tengah masyarakat. Nah, maka pandangan-pandangan moderat itu jelas sangat dituntut sekali, baik dalam kebangsaan, komitmen kebangsaan, maupun di dalam hubungan antar agama, maupun hubungan intra agama. Nah, kemudian penilaian yang berikutnya adalah ketaatan beragama dan kepribadian baik. Dalam hal ini, yang akan dinilai itu adalah yang pertama, melaksana ritual keagamaan dengan taat dengan nilai 30. Yang kedua, mampu membaca dan memahami kitab sucinya. Nah, ini sudah jelas. Yang pertama tadi melaksanakan ritual agama dengan taat. Nah, bagaimana penilaiannya? Mungkin bisa jadi nanti penilaian itu adalah kita mungkin bisa saja diminta ketika wawancara mempraktekkan ibadah, misalnya seperti ibadah sholat ataupun bacaan-bacaan kitab suci. Dan yang kedua tadi adalah mampu membaca kitab suci masing-masing. Jelas bagi kaum muslimin, baca Al-Quran dengan tajwid yang benar harus menjadi suatu keharusan. Kalau tidak bisa, dan ini sangat dapat kita katakan sangat memalukan sekali. Nah, lalu kemudian yang ketiga adalah penilaian yang berikutnya adalah memiliki kepribadian dan akhlak yang baik. Nah, dalam hal ini, dalam memiliki kepribadian dan akhlak yang baik, itu nilainya 70. Nah, bagaimana cara penilaiannya dalam wawancara tadi? Nah, mungkin bisa saja baik sikap-sikap kita ketika mungkin kita wawancara, kemudian tutur bahasa kita, ataupun cara-cara kita misalnya dalam menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang diminta. Kemudian penilaian berikutnya adalah tentang memiliki karya ataupun pengabdian masyarakat. Maka dalam hal ini yang akan dinilai itu adalah yang pertama, memiliki karya atau prestasi. Dan ini 15. Memiliki karya dan prestasi. Nah, ini sudah jelas kawan-kawan, ada nggak memiliki karya, dan itu kan sudah diupload sebelumnya kan. Kemudian prestasi-prestasi, sertifikat-sertifikat dan lain sebagainya. Dan itu nilainya 15. Kemudian penilaian yang kedua adalah aktif di organisasi kemasyarakatan atau di organisasi keagamaan ataupun di organisasi-organisasi yang bersifat pendidikan ataupun budaya di dalam masyarakat. Nah, ini menjadi penilaian aktifnya kawan-kawan di organisasi merupakan penilaian tersendiri. Dan ini nilainya, bobot nilainya adalah 10. Nah, makanya ketika di DRH itu kan kawan-kawan diminta juga menuliskan di organisasi mana kawan-kawan pernah aktif. Dan ini ada nilai bobotnya. Kemudian penilaian ketiga adalah memahami konsep disiplin dan semangat bekerja yang tinggi. Nah, hal ini mungkin saja ketika diwawancara nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari bagaimana cara kita bekerja ataupun apa yang akan kita lakukan agar untuk meningkatkan kinerja dan lain sebagainya.
tapi kawan-kawan persiapkan juga bagaimana menunjukkan semangat kerja yang tinggi, apa yang harus dilakukan. Nah, inilah dia kriteria-kriteria yang harus kawan-kawan persiapkan. Tetap terus update, tetap terus melihat pengumuman-pengumuman, dan tentu saja kawan-kawan tetap semangat dan jangan lupa berdoa, siapkan diri. Demikian saja, ikuti terus video-video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.